Bayangkan, kamu baru saja selesai masak. Kamu sudah belanja bahan dari pagi, masak dari siang, platingnya rapi, fotonya cantik. Terus kamu upload ke Instagram. Tapi yang nge-like cuma 11 orang. Dan 8 di antaranya itu saudaramu sendiri. Nah, persis kayak gitu rasanya jadi kreator yang sudah edit video seharian. Cari musik yang pas sampai kurang tidur, tapi pas di-upload, yang nonton cuma bisa dihitung pakai jari. Dan yang bikin makin bingung, videonya menurut kamu sudah bagus banget. Tapi orang-orang kayak nggak peduli. Lewat gitu aja. Kayak kamu jualan di pinggir jalan. Aku pernah ada di posisi itu. Dan hari ini aku mau jujur ke kamu. Masalahnya bukan di kamera, bukan di aplikasi edit, dan bukan karena kamu nggak berbakat. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Aku mau kasih kamu satu analogi simpel. Coba bayangkan, kamu lagi sakit kepala, kamu butuh obat. Terus ada teman yang datang bukannya ngasih obat. Dia malah cerita panjang lebar tentang betapa kerennya koleksi obatnya di rumah. Hobinya mengkoleksi berbagai jenis obat. Kamu bakal dengerin nggak? Nggak kan? Karena yang kamu butuhkan itu obatnya, bukan cerita tentang obat. Nah, inilah yang tanpa sadar sering kita lakukan sebagai kreator. Kita terlalu fokus pada apa yang kita mau buat, bukan apa yang audiens kita butuhkan. Kita bikin konten berdasarkan selera kita sendiri, topik yang kita suka, format yang bikin kita nyaman. Dan itu sah-sah saja. Tapi kalau audiens nggak ngerasa konten itu ngomong ke mereka, mereka akan terus scroll dan melewati video kamu begitu saja. Dan kalau pola ini terus dibiarkan, ada 4 hal yang perlahan-lahan akan merusak perjalananmu sebagai kreator. 1. Waktu kamu habis tanpa hasil yang jelas. Kamu bisa habiskan 8 jam edit satu video. Tapi kalau dari awal konsepnya nggak nyambung sama kebutuhan audiens, itu seperti membangun rumah di lokasi yang salah. Bagus, tapi nggak ada yang mau beli. 2. Kamu kehilangan arah dan terus gonta-ganti topik. Karena nggak ada panduan yang jelas tentang siapa yang kamu layani, akhirnya kamu ngikutin tren. Hari ini masak, besok review gadget, lusa vlog jalan-jalan. Jadinya channel kamu kayak toko yang jual semuanya. Dan toko yang jual semuanya itu biasanya nggak jadi pilihan utama siapapun. 3. Mental kamu akan terkuras setiap kali lihat angka views. Ini yang paling berbahaya. Karena ketika kamu nggak paham kenapa views merendah, otak kamu akan otomatis menyimpulkan yang terburuk. Mungkin aku emang nggak berbakat. Padahal masalahnya bukan di bakat, tapi di strategi. 4. Channel kamu stagnan dan susah berkembang. Algoritma YouTube itu sebetulnya sederhana. Dia mendorong video yang membuat penonton betah. Dan penonton betah kalau mereka merasa terbantu. Kalau audiens nggak ngerasa kontenmu relevan buat hidup mereka, mereka nggak akan bertahan. Dan tanpa penonton yang bertahan, channel kamu akan terus jalan di tempat. Tenang, ini semua bisa diperbaiki. Dan kamu bisa mulai hari ini tanpa alat mahal, tanpa kelas berbayar. Kenali dulu satu orang yang kamu ajak bicara. Jangan bayangkan audiens kamu sebagai angka atau statistik. Bayangkan satu orang nyata. Misalnya, Riko 22 tahun, baru lulus kuliah, pengen mulai YouTube tapi nggak tahu caranya, dan takut nggak ada yang nonton. Semakin spesifik kamu menggambarkan orang ini, semakin tajam konten yang akan kamu buat. Cari tahu masalah yang mereka rasakan. Bukan masalah yang kamu kira mereka punya, tapi masalah yang benar-benar mereka rasakan. Kalau kamu bikin konten soal masak, mungkin masalahnya bukan nggak bisa masak, tapi nggak punya waktu, atau budget belanja di akhir bulan menipis. Masuk ke sana. Jadilah solusi untuk masalah yang nyata. Jadikan kontenmu sebagai jembatan, bukan softcase. Jembatan itu menghubungkan titik A ke titik B, dari masalah ke solusi. Jadi, jangan cuma pamer hasil masakan kamu yang cantik,
Tapi tunjukkan cara masak cepat dalam 10 menit. Pakai bahan yang ada di kulkas. Itu yang bikin orang ngerasa, ini buat aku banget. Supaya ini lebih gampang kamu ingat dan langsung bisa dipraktekkan, aku rangkum jadi satu metode yang aku sebut metode 5 tanya. Sebelum kamu pencet tombol rekam, jawab dulu 5 pertanyaan ini di kertas. Siapa yang akan nonton video ini? Kenapa mereka harus nonton video ini? Apa yang aku ingin mereka lakukan setelah nonton? Kenapa mereka mau melakukan tindakan itu? Apa problem utama yang video ini selesaikan? Siapa yang akan nonton video ini? Gambarkan orangnya sejelas mungkin. Usia, situasi hidup, apa yang mereka sedang hadapi. Kenapa mereka harus nonton video ini? Apa yang mereka dapat dari video ini yang nggak bisa mereka temukan dengan mudah di tempat lain? Apa yang aku ingin mereka lakukan setelah nonton? Coba hal baru, share ke teman, subscribe. Satu video, satu tindakan yang kamu harapkan. Kenapa mereka mau melakukan tindakan itu? Apa motivasi yang cukup kuat untuk mendorong mereka bergerak? Apa problem utama yang video ini selesaikan? Tulis satu kalimat saja. Kalau kamu nggak bisa jawab ini dalam satu kalimat, konsepmu belum cukup tajam. Kalau kamu bisa jawab kelimanya sebelum mulai rekam, aku jamin konten yang kamu buat akan jauh lebih relevan dan terasa ngena buat penonton. Aku tahu ini nggak mudah. Nahan ego dan mulai mikirin orang lain duluan. Itu melawan insting kita sebagai manusia. Kita naturally ingin mengekspresikan diri sendiri. Tapi coba pikir begini, dokter yang hebat bukan dokter yang paling hafal nama-nama penyakit. Dokter yang hebat adalah yang paling peduli sama pasiennya, yang benar-benar dengerin keluhannya sebelum kasih obat. Sebagai kreator, audiens kamu adalah pasienmu, dan kontenmu adalah obatnya. Ketika kamu mulai membuat konten yang tulus membantu orang lain, bukan untuk pamer, bukan untuk ego, tapi benar-benar untuk mereka, disitulah sesuatu yang berbeda akan terjadi. Pelan-pelan orang mulai ngerasa, kreator ini beda, dia ngerti aku. Dan dari sana, channel kamu nggak akan sekedar tumbuh. Kamu sedang membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itu lebih berharga dari 1000 view gratisan. Jadi, jangan menyerah dulu. Prosesmu baru saja dimulai. Dan kamu sudah selangkah lebih maju. Sekarang giliran kamu. Aku ingin dengar langsung dari kamu. Apa kesulitan terbesar yang kamu hadapi saat menentukan topik? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Gak perlu panjang, satu kalimat pun cukup. Aku baca semua komentar di sini. Dan siapa tahu pertanyaan kamu jadi topik video berikutnya. Saya Aldi Pratama dan see you di next video. Salam kreatif, bye-bye.